Ya, saya mulai aja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua dan Bora. Di sini saya dan kelompok saya ingin mereview jurnal yang berjudul Heat Transfer Phenomena of Glassy Carbon Forms. Kelompok saya yang beranggotakan Muhammad Akmal Tronggono dengan NIM 044, Muhammad Bayu Anggara dengan NIM 052, dan saya sendiri dengan NIM 057, dan Giri Geraldus Sinaga dengan NIM 68. Jurnal ini memiliki sumber yaitu Chemical Engineering Research and Design. Abstrak atau overview. Yang pertama, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dan mendeskripsikan hubungan antara parameter morfologi busa karbon, kaca, dan karakteristik pengangkutannya. Yang kedua, pembelajaran dilakukan pada busa reticulate vitreous carbon atau RVC dengan kepadatan pori yang berbeda. Dan yang ketiga, berdasarkan hanya pada morfologi busa, menggunakan model teoritis untuk aliran laminar. Perpindahan panas properti ditentukan dengan akurasi yang memuaskan. Dan ini berikut ada 3 gambar, yaitu yang pertama 10 ppi, yang kedua 45 ppi, dan yang terakhir 100 ppi. Pendahuluan, di antara berbagai bahan karbon, RVC, busa tampaknya sangat menarik. Inagaki dan Kang pada tahun 2014. Metode terpenting pembuatannya adalah isasi karbon template. Metode produksi busa karbon pertama yang dilaporkan adalah thermosetting, karbonisasi busa polimer organik melalui sederhana perlakuan panas, Ford pada tahun 1964, diajukan 1960. Metode ini lebih baik tahun dan masih digunakan sampai sekarang, memungkinkan kontrol struktur pori. Dengan demikian, porositas dan kepadatan dengan pilihan template busa polimer dari struktur yang diinginkan. Template misalnya busa poliuretan dapat digunakan setelah impregnasi dengan resin, misalnya resin fenol, furfuril, atau epoksi. Karakteristik gesekan juga penting untuk desain proses yang benar dan penerapan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dan mendeskripsikan sifat transportasi panas dari busa RVC. Itu sudah menemukan aliran laminar yang berkembang di saluran kapiler pendek. Itu bagus perkiraan aliran dan fenomena transportasi yang terjadi dalam padat busa. Oleh karena itu, kami telah berusaha di sini untuk menggambarkan intensitas perpindahan panas berdasarkan hasil percobaan dan solusi teoritis yang dikembangkan untuk aliran laminar. Dan berikut ada contoh gambar di atas. Lanjut. Kemudian ada material dan metode. Boleh dilanjut? Untuk material sendiri yang dipakai adalah busa yang dipakai itu adalah reticulated vitreous carbon atau RVC. Busanya ini punya 3 kepadatan, yaitu 30, 80, dan 100 ppi atau pori perinci. Sesuai dengan spesifikasi produsen dengan bahan ERG dan Aerospace Corp. Contoh, untuk RFC 100, busa parameter morfologi ditentukan menggunakan mikrotomografi sinar X. Sinar Skyscan 1172 dilengkapi dengan perangkat lunak rekonstruksi, yaitu NRE-CON atau perangkat lunak Skycan. Untuk rendahnya massa atom karbon disebabkan beberapa kesulitan dalam mendapatkan gambar beresolusi tinggi. Jadi sinar X40 digunakan tanpa filter apapun. Selain itu juga metode mikroskop optik diterapkan untuk mengidentifikasi sel, jendela, dan struts, dan untuk mengukur diameternya. Pengukuran dilakukan setidaknya untuk 100 sel, jendela, dan penyangga untuk setiap busa yang diuji. Lanjut. Kemudian transport koefisien. Percobaan pemindahan panas dilakukan dengan menggunakan reaktor penampang persegi panjang seperti pada gambar 1B. Sampel busa dicocokkan dengan penampang dalam reaktor 30 x 45 mm dan ketebalan sampel adalah 5 mm atau 25 mm. Busa karbon adalah konduktor listrik yang sangat baik, jadi dapat dipanaskan menggunakan arus listrik hingga 5,5 ampere yang mengalir langsung melalui kerangka busa. Untuk suhu permukaan busa dan gas yang mengalir di utara yaitu sekitar 22 derajat, diukur menggunakan 12 pasangan termo kecil yang direkatkan ke busa menggunakan lem pengantar panas khusus.
untuk aliran udara yang mengalir dari blower melalui rotameter gas reaktor diubah dalam kisaran W sama dengan 0,3 sampai 15,3 meter per second. Selanjutnya ada result. Yang pertama ada material karakteristik. Microcity mengungkapkan beberapa informasi yang dapat dinilai sebagai tidak relevan dari sudut pandang kami, misal porositas bagian dalam kerangka busa atau misalnya artefak. Yang kedua ada heat transfer. Sampel busa dicocokkan dengan penampang dalam reaktor 30 kali 45 mm dan ketebalan sampel adalah 5 mm atau 25 mm. Yang pertama ada material karakteristik. Ini mengungkapkan beberapa informasi yang dapat dinilai sebagai tidak relevan dari sudut pandang kami atau bahkan palsu, misalnya artefak. Oleh karena itu, gambar Microcity dibina menggunakan perangkat lunak IMORP dan didukung oleh prosedur erosi dan dilatasi yang memungkinkan penentuan porositas hidrodinamik dan luas permukaan spesifik yang tersedia, misal sehubungan dan pengendapan lapisan katalitik aktif. Hasil serta dimensi dari sel, jendela, dan struts diperoleh dengan menggunakan mikroskop optik yang disajikan pada gambar di samping. Lanjut. Lalu ada heat transfer. Hasil perpindahan panas disajikan pada gambar kedua sebagai angka Nusselt versus angka Reynolds. Karena struktur buihnya berbeda secara signifikan, bilangan tak berdimensi secara konsekuen ditentukan dengan diameter hidrolik. Untuk hubungan ini, bila keduanya bilangan tak berdimensi didefinisikan dengan diameter spesifik yang sama, D sama dengan DH, hasil yang diperoleh dari busa RVC 30, 80, dan 100 sangatlah dekat. Baik, selanjutnya masih mengenai heat transfer. Jadi berdasarkan pembahasan atau percobaan yang dilakukan pada jurnal ini, berdasarkan hasil percobaan, persamaan korelasi untuk busa RVC 30, 80, dan 100 didapatkan melalui grafik yang ada di sebelah kanan ini yang sudah dijelaskan oleh Bayu sebelumnya. Nah, dari grafik ini bisa ditarik korelasi dan peneliti mendapatkan kesimpulan atau mendapatkan suatu formula pada persamaan satu ini, yaitu NUDH sama dengan 3,25 tambah 0,12 dikali L. Dengan L itu sendiri adalah L per D dikali bilangan Reynolds dikali PR. Dengan mengasumsikan D sama dengan DH atau sebagai model channel diameternya. Dan L sama dengan DS. Bisa dilanjut. Nah, selain peneliti mendapatkan formula sendiri dari hasil percobaannya, peneliti juga mengambil salah satu persamaan dari jurnal terdahulu, yaitu melalui jurnal yang dipublikasikan oleh Churchill dan Ozoe pada tahun 1973, di mana NU sama dengan 2 dikali 4 per Pi dikali L pangkat minus per 2 per 1 per PR dikali PR dibagi 0,0207 pangkat 2 per 3 pangkat 1 per 4. Nah, namun pada jurnal ini peneliti cenderung melihat Churchill dan Ozoe mengeluarkan persamaan yang cenderung berlebihan atau overestimate pada pengukuran untuk percobaan RVC 30, 80, dan 100. Khususnya pada nilai L yang terlalu tinggi, yaitu pada angka Reynolds yang rendah, seperti pada gambar 4 yang di sebelah kanan ini. Bisa lanjut? Nah, maka dari itu peneliti pada jurnal ini mencoba untuk mengkombinasikan antara persamaan yang mereka dapat pada percobaan yang mereka lakukan dan persamaan yang dipublikasikan oleh si Churchill dan Ozoe tersebut. Jadi pada peneliti pada jurnal ini mengeluarkan persamaan yang sebelumnya tadi, yang NUDH, dikombinasikan dengan persamaan Churchill dan Ozoe. Sehingga menjadi NU sama dengan 2 kali 4 per Pi dikali L per 1 per
1 plus PR per 0,0207 pangkat 2 per 3 pangkat 1/4 dikali dengan 0,101 dikali PR kali L pangkat minus 0,201. Di mana, ulang tadi sebelumnya, di mana D sama dengan DH dan L sama dengan DS. Persamaan ini menjelaskan secara eksperimental bilangan Nusselt dengan ketelitian hingga 15,3%. Dan next. Nah, kesimpulan dari jurnal yang kami review ini adalah hubungan antara morfologi busa dan karakteristik perpindahan panasnya diperiksa secara teoretis. Terus terbukti bahwa aliran laminar yang berkembang di saluran kapiler pendek adalah perkiraan yang baik dari aliran dan perpindahan panas yang terjadi di busa RVC. Namun, model teoretis membutuhkan beberapa koreksi hanya berdasarkan morfologi parameter busa karbon. Saya kembalikan kepada Damar. Ya, di sini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Kelebihan, data yang dimiliki cukup lengkap sehingga dapat dimengerti dengan jelas. Yang kedua, tabel yang dimiliki lengkap sehingga memudahkan dalam pemahaman. Dan yang ketiga, paper ini menyertakan parameter morfologis sehingga memudahkan kami untuk menganalisis hasil dari yang diteliti oleh jurnal tersebut. Dan adapun kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, hampir setiap kalimat berasal dari kutipan artikel dan website sehingga tidak ada kalimat sendiri. Yang kedua, metode penelitian tidak digambarkan dengan lengkap sehingga kurang dapat dipahami. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Iya, Kato, boleh. Boleh lihat sebelumnya? Yang mana ya? Oh, oke. Ini tujuan dari jurnal ini apa ya? Kayak apa itu tujuan akhirnya? Oke, ditampung dulu ya. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Mau izin nanya, boleh? Boleh. Oke, gini. Sebentar ya, maaf, sebentar. Maaf, suaranya terdengar? Apa suara saya terdengar? Jelas, terdengar dengan jelas. Mau tanya, ini kenapa RVC foam dipakai dalam penelitian ini ya? Oke, makasih Diandra. Ini kita diskusi dulu ya sama kelompok kita. Oke. Tes. Halo, izin menjawab ya untuk pertanyaan dari Diandra. Kenapa RVC foam ini yang dipakai dalam penelitian gitu? Kenapa bukan model busa lain? Jadi busa RVC ini kebetulan memang memiliki banyak fitur yang berguna. Jadi dia tuh konduktivitas listrik dan panas tingginya itu dia sangat tinggi dan dia memiliki kepadatan rendah dan ekspansi thermal yang sangat baik. Ketahanan terhadap banyak media korosif juga dan suhu operasi tinggi sampai 3.500 derajat Celcius di lingkungan lembab. Terus porositas dia itu sangat tinggi juga dan luas permukaan spesifik yang sangat besar dibandingkan busa-busa yang lain. Jadi seperti itu. Apakah menjawab kira-kira? Menjawab banget. Terima kasih. Oke, ingin menjawab pertanyaan dari Kato.
tentang tujuan dari penelitian ini. Sesuai tadi di slide ketiga, tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk menentukan dan mendeskripsikan hubungan antara parameter morfologi busa karbon kaca dan karakteristik pengangkutannya. Apakah sudah terjawab, Kato? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, Pak, 2 pertanyaan apakah cukup, Pak? Di luar, Sopi. Ngapain sini? Ya, sudah dijawab semua ya? Sudah, Pak, sudah. Oke, kemudian untuk apa yang berikutnya, maksudnya kelompok terakhir ya, untuk yang akan melakukan presentasi bisa memulai melakukan share screen, dan kelompok yang ini bisa menutup presentasi dari tugas kelompoknya. Ya, izin menutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.